Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para sesepuh ini paham Jawa, Jawa bisa bahasa Indonesia saja. Saya itu aslinya Madura, cuman kelainan Madura lahir di Jawa, akhirnya ya sudah ikut bahasa Jawa. Aslinya kakek saya Sumenep, cuman karena orang tua saya tinggal di Jember di Bangsal, itu akhirnya ya kebawa bahasa orang tua. Cuman kalau sampean bilang nanti tanya pakai bahasa Madura, insya Allah paham. Yang terhormat, yang khusus para sesepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa ini, khususnya Sohibul Hajah Bu Komariah, termasuk saya ini senang banget. Kenapa senang banget? Ada tokoh masyarakat yang mau mengajak masyarakatnya untuk sama-sama mengenal ilmunya Gusti Allah. Karena saya ingat dalam kitab, suatu pemimpin kok pemimpinnya zalim, itu masyarakat tidak akan tenang. Tapi suatu pemimpin yang pemimpinnya itu adalah orang adil, walaupun bukan dari kalangan Islam, pasti masyarakatnya tenang dan bahagia. Nah, di sini kita menemukan sosok tokoh masyarakat, beliau Ibu Hajah Komariah, seseorang tokoh agama yang dengan rendah hatinya ngejak jenengan-jenengan, mengajak masyarakat untuk saling mengenal atau mengumpulkan jenengan-jenengan untuk lebih dekat mempelajari ilmu Gusti Allah. Oleh karena itu, pribadi Al-Bagir saya itu sangat senang, walaupun di sini juga awal marrah itu pertama kali di sini, itu sangat senang ya, walaupun yang laki-laki sedikit ya, kebanyakan perempuan. Tapi tenang Pak, dan Al-Quran itu dikatakan kayak gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya walaupun yang laki-laki sedikit, tapi powernya lebih kuat daripada yang perempuan biasanya. Insya Allah kayak gitu. Pada malam ini saya disuruh oleh para sesepuh, karena saya masih junior, jadi ikut saja. Terus bahas ini ikut saja. Terus bahas ini ya sudah manut. Karena saya dulunya santri, terbiasa manut dengan yang lebih senior. Kemarin sempat dikabari ingin membahas tentang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita membahas Maulidun Nabi, tidak ada yang perlu kita bahas lagi, karena sudah nampak ya. Apapun yang kita rasakan, entah kita itu orang sing paten ibadah, ataupun orang yang enggak mempeng ibadah, sholatnya cek potong-potong, itu mereka adalah orang-orang penikmat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi Jawa nih, kalau kata Jawanya loh kok kenapa kok bisa gitu? Karena Gusti Allah ketika awal marrah
ketika Gusti Allah ingin menciptakan makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Berarti Nur, tahu Nur Bu? Apa Nur? Nah itu, Allah menciptakan makhluk pertama adalah Nur Muhammad, cahayane Nabi Muhammad. Setelah Nur Muhammad tercipta, barulah Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya, termasuk bumi, termasuk langit, mulai hayawan, dia termasuk dapurannya diri. Makanya dalam kitab disebutkan al-kaunu isyarah wa antal maksud. Sebenarnya semua makhluk ini hanyalah pelengkap saja. Karena laula Nur Muhammad, kalau tidak ada nurnya Muhammad, munsawung nurnya Muhammad, kita tidak mungkin diciptakan di alam semesta ini dan dunia ini, di alam ini. Makanya mulai orang Islam sampai orang kafir itu hanyalah menumpang di buminya Nabi Muhammad. Makanya ya sudah, ini bahas maulud, subhanallah. Dan ulama mengatakan dalam syairnya, Muhammadun basyarun la kal basyari, Muhammadun basyarun la kal basyari, walakinnal apa terusannya, yaqudu bainal hajar. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Kenapa waktu itu? Iya, umumnya manusia itu dilahirkan dari pakai bahasa Indo ya. Coro saya itu bisa bahasa Madura enak, cuma ya paham saja, cuma nggak pakai bahasa ini apa tuh? Pakai bahasa Inggris, saya usahakan pakai bahasa Indo. Kalau bahasa Madura nggak tahu ngomong, tak tahu ngocak, cuman paham. Jadi Nabi Muhammad itu memang Muhammadun basyarun la basyari, manusia tapi tidak seperti manusia seperti umumnya. Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu dilahirkan, bayi lahir ceprot mesti nangis. Dalam serakalan ad-diba, yang sering baca itu ad-dibaiyah, disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu menarik. Bayi biasanya kalau lahir mesti gegem, nangis, kemudian gegem tangannya apa? Ya, gegem, kayak gini gegem ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu langsung kayak gini, hadir ya, kayak gini. Apa hikmahnya kayak gini? Itu menunjukkan Nabi Muhammad ketika lahir langsung ta'abbud. Ta'abbud itu ibadah. Dikatakan ketika Nabi Muhammad lahir keluar dari rahimnya Siti Aminah dalam keadaan kharru sujjadan, langsung dalam keadaan sujud, waktu ibul jismi, dan bau badannya itu langsung wangi. Mahtunan, beliau dalam keadaan sunat. Makanya nggak perlu nyusahnya dokter, langsung sunat. Ketika sujud beliau langsung mengangkat tangannya. Allah, itu perbedaan Nabi Muhammad dengan kita. Mulai lahir sudah beda, lahirnya beda, apalagi gimana nanti dewasanya. Subhanallah. Dalam kitab disebutkan dalam Rabiul Awal ada bulan yang afdol seperti bulan Ramadan. Itu sudah masyhur, katakan bulan yang paling afdol. Bulan bulan Dzulhijjah juga bulan afdol. Tapi ada bulan yang lebih afdol, cuman banyak orang yang nggak tahu. Binisbah umat Muhammad, binisbah dari umat Muhammad ada satu bulan yang lebih afdol mengungguli bulan Ramadan. Percaya enggak percaya, sangat percaya. Apa bulan itu? Dikatakan bulan Rabiul Awal fi syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kok bulan Rabiul Awal, bulan Maulid itu lebih afdal daripada bulan Ramadan? Karena di bulan Rabiul Awal lahirlah seseorang, laula Muhammad ma khalaqtus samawati wal ardu wal jinan wal niyam. Lahirnya seseorang, kalau bukan karena orang itu, dari Gusti Allah,
kata Gusti Allah, aku tidak akan menciptakan langit, bumi, surga maupun neraka, apalagi isinya bumi, menungso ataupun kewan, tidak akan menciptakan. Berarti saking hebatnya orang ini, maka untuk memperingati atau mengutamakan atau mentakzimi hormat kepada orang yang lahir di bulan ini, para kitab ataupun para musannaf, para ulama mengatakan Rabiul Awal adalah bulan yang paling afdal binisbah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung ini ngaji ya, ini saya dari dulu ketika pulang dari pondok itu sering disuruh pidato, tapi saya nggak mau pidato. Kalau disuruh ngaji dimanapun, insya Allah kalau nggak tabrakan ngajar di rumah itu mesti saya mau. Masih di pelosok gunung, insya Allah ada. Selama saya kenapa itu membuat karakter saya kalau pidato nggak kerso, nggak mau. Kenapa? Karena memang gini, dalam agama Islam ada yang namanya sanad. Ini sanad itu rantai ya. Ilmu agama Islam itu separuhnya materi kitab, separuhnya sanad. Makanya saking pentingnya sanad, perlu ada keaslian ilmu. Ini kalau saya nanti pidato kemudian berusaha untuk melucu, apalagi yang dicari oleh ibu-ibu sing lucu ini, nanti saya tambah-tambahi. Jadi yang saya sampaikan tidak murni ilmu Gusti Allah. Gimana supaya lucu, asik, pokoknya nyaman sih ngurmone. Akhirnya saya tidak akan menyebutkan, menguraikan apa yang musannaf sebutkan dalam kitab. Makanya dia di rumah ya sing ngaji kadang yang ngantuk juga. Oh fokus, terlalu serius dengan itu, seperti itulah ngaji. Makanya ngaji itu sempat saya ketika saya rutinan di Jatiroto, saya sebutkan kalau semua ibadah itu manfaat, tapi manfaatnya lazim. Tahu lazim? Lazim itu netep. Jadi ketika jenengan ibadah puasa, zakat, sholat, maca sholawat, itu manfaatnya lazim, hanya yang menikmati sampean saja. Tapi kalau ilmu, kalau ngaji, walaupun berat, walaupun serius untuk menentang, itu manfaatnya mutaati. Apa mutaati? Itu merembet. Sampean nanti ngaji kemudian paham, katanya Gusnya kayak gini, kemudian sama ajarkan ke anak-anaknya, jadi Gusi kayak gini, ataupun saya sampean ceritakan kepada para garwa, para suami-suaminya, Mas katanya Gusi, itu adalah manfaat yang mutaati. Semakin sampean menyampaikan manfaat yang sampean paham, semakin sampean mendapatkan ganjaran. Makanya manfaat yang mutaati merembet. Makanya adanya seperti Bu Maria kok ngajak saya ngaji bareng sami, itu tambah senang. Belum tentu ketika ngajak pidato nanti ya umbo garu-garuan. Nah itu ciri khas saya macam itu, seperti itu. Dalam kesempatan ini karena tadi atau sekarang masih mumpung di bulan Rabiul Awal, saya ingin membahas satu dawuhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak sangat paham, ini semua masalah beres. Saya itu, misalkan kalau paham Pak, semua masalah kehidupan beres. Kok gitu? Iya. Karena nanti ya, kita semak dulu apa dawuhnya Kanjeng Nabi dalam hadisnya An Abi Hurairah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya orang. Hurairah itu maknanya kucing, tapi kucing cilik. Kenapa kok Abu Hurairah dinamai Abu Hurairah? Aslinya Abu Hurairah itu namanya Sayyidina Abdurrahman. Jangan ngiling-ngiling ya, nanti tak takoni kok ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina diulang Gus. Apa? Biasanya kalau perempuan lopaan. Oh lopaan, Aiki. Barusan lagi melayang. Oh melayang. Siap.
Ayo, karena sebentar lagi ada pertanyaan. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas adalah suatu hadis dahulu kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau punya nama asli, namanya Sayyidina Abdurrahman. Kemudian ketika ngaji kanjeng Nabi, bersama kanjeng Nabi merubah namanya, diberi julukan. Apa julukannya? Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa kok seperti itu? Iya, suatu saat fi yaumin minal ayyam, Abu Hurairah ketika mau berangkat ngaji itu pakaiannya besar, lengannya itu besar. Kemudian beliau menyimpan kucing dalam lubang lengannya. Ombok besar seperti ini menyimpan kucing. Ketika mau masuk ke Masjid Nabawi ditanyain deh Rasulullah, ya Abdurrahman, madza fi jubika, apa yang ada di saku lenganmu? Dijawab, ya Rasulullah, hadhihi dirrah, ini adalah kucing. Ya wis, kalau seperti itu sampean saya beri nama Abu Hurairah. Abu itu bapak, Pak kucing, bapak kucing. Paham ya? Oleh karena itu Sayyidina Abdurrahman sampai wafat sahabat yang lain memanggil Sayyidina Abu Hurairah. Apa hadisnya? Dikatakan dalam kitab Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ini membahas tentang emosional itu adalah perasaan. Ini khususnya mumpung ada laki-laki, mumpung ada perempuan, saya bocorkan ya. Bu, kalau laki-laki itu Bu, dalam kitab disebutkan ketika Gusti Allah menciptakan orang sing gendernya yang kelaminnya itu laki-laki, tahu komposisi. Misalnya kalau buat sambal itu ada brambalnya, ada micinnya, ada garamnya, ada bawang putihnya. Ketika Gusti Allah menciptakan makhluk yang namanya laki-laki, komposisi paling banyak itu adalah akal. Makanya bapak-bapak kalau kena tagihan utang ngeluh mesti mikir jagongan yang ngarep omahe, buat kopi di depan rumahnya sambil rokokan sambil mikir. Kenapa kok gitu? Ya seperti itu. Karena laki-laki itu Gusti Allah komposisi yang paling besar adalah akal. Makanya bapak-bapak, ya termasuk kula niki calon bapak. Itu ketika ada permasalahan, mesti yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan mesti akal. Di depan rumahnya buat kopi, nyumet korek, begini. Mikir sisuk pakai besok kerja apa agar mendapatkan uang. Sedikit banget perasaannya perempuan. Makanya kadang perempuan gini, lanang kok gak peka. Ya kan gitu. Kenapa? Karena memang laki-laki itu akal, bukan perasaan. Berbeda dengan perempuan, Bu. Kalau jenengan, Bu, sama Gusti Allah diciptakan komposisi yang paling besar adalah perasaan. Allah terbukti ketika jenengan terkena masalah, dihadapi musibah, mesti yang akan menghadapi awal adalah perasaannya. Kalau nggak nangis, ya cemberut, ya ngamuk-ngamuk, ya ngomel-ngomel bujuni, ataupun curhat kepada yang lain. Kenapa? Karena perempuan itu rendini itu ketika dihadapi masalah yang ke depan itu adalah perasaan. Makanya wong lanang sama orang perempuan
nggak bisa disamakan, maaf, baru sampai. Seperti itulah antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan lebih banyak alfiah perasaannya daripada laki-laki, kalau laki-laki lebih banyak akalnya. Makanya kalau ada laki-laki kok cerewet pakai ngomongin itu rada anu. Makanya laki-laki itu yang diunggulkan adalah akalnya. Sampean ada yang belum nikah, carilah laki-laki yang cerdas. Masuk nggak ganteng nggak apa-apa. Cari laki-laki yang cerdas. Biye golek duit, pintar cari uang, pintar cara mengurus sampean, pintar membangun rumah tangga yang islami yang harmonis. Seperti itu. Kenapa? Karena powernya laki-laki adalah akal. Berbeda dengan perempuan, powernya perempuan adalah kelembutannya. Bayangkan saja misalkan dibalik, Bu, Gusti Allah menciptakan perempuan, komposisi terbesar adalah akal, sedangkan yang laki-laki perasaannya. Yang laki-laki sama Gusti Allah diciptakan paling banyak adalah perasaannya. Yo, gak enak. Kenapa? Karena kodratnya perempuan ketika melahirkan mesti apa jenisnya itu? Merawat anak. Kalau perempuan nggak punya perasaan, mungkin merawat anak ya dicekiwi kayak gini. Ayo gini. Ayo. Dan kalau terus kok gini kayak gitu. Oleh karena itu Gusti Allah hikmahnya perempuan itu diberi perasaan yang lebih besar daripada laki-laki karena kebutuhan fitrahnya untuk merawat anak. Seperti itu. Kita tahu karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau orang kalau ada laki-laki kok guyonan, kemudian kok juga perang, dibully, diejek, kok nesu, kok marah, samian Pak, lebih enak pakai kerudung saja Pak. Makanya harus kuat, laki-laki itu dibully, difitnah, aman, harus tegas seperti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Kanjeng Nabi akan membahas tentang emosional, rasa emosi. Ghadab itu adalah rasa emosi. Emosi itu apa sih? Emosi itu apa? Emosi itu bukan hanya marah, Bu. Enggak. Sampean punya duit, pengen buka HP, buka aplikasi Shopee atau TikTok, nah itu adalah emosi. Atau lihat barang disimpan di ranjang, itu tunggu simpan, oh iya api, simpan lagi, oh, ini bagus, simpan lagi, sampai esok tunggu, itu adalah emosi. Ya. Jadi emosi itu adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Enggak cuma marah. Di sini Kanjeng Nabi ngendikan, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang syadid, orang yang dikatakan orang yang kuat adalah bukan orang yang sur'ah. Sur'ah itu apa? Orang yang ahli bela diri, badannya kuat, kekar, melok, bela diri, semua ikut sini, mulai SHBN, kemudian keras, bagus, tapi jangan diandalkan. Jadi Nabi Dawud, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu bela diri, bisa mengalahkan banyak orang dalam berkelahi, bukan seperti itu. Nabi Dawud, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini satu dawuh yang subhanallah istimewa. Daripada samian buka HP lagi yang ciri-ciri yang masih muda-muda ini, atau ibu-ibu kadang ya, ibu-ibu kalau tukaran kalau suaminya buka status, cari kiai ceramah yang mendukung dirinya, itu di story, itu story. Dia dilihat oleh bapaknya, gitu Pak, gitu Jawa. Nah, itu. Daripada kita buka kuota seperti itu, ayo kita pelajari innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat menurut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa artinya itu?
alladzi yamliku nafsah, orang yang bisa yang bisa mengontrol itu salah, mengontrol, orang yang bisa mengontrol nafsah, hatinya, orang yang bisa menyetir, memegang, mengendalikan, mengontrol hatinya. Kapan itu? Indal ghadab, ketika emosi muncul, emosi rasa sedih. Sampean punya WhatsApp ya? Punya WhatsApp bu? Nah, sampean punya WhatsApp, di situ ada bunder-bunder kuning, ada bulat-bulat kuning, itu namanya emojis. Nah, gambar senyum, gambar sedih, gambar marah, itu semuanya emosi. Emosi bahasa Arabnya ghadab. Jadi ghadab bukan marah saja, perasaan senang juga ghadab, perasaan benci juga emosi. Orang-orang yang bisa mengendalikan kapan saya marah, kapan saya sedih, kapan saya harus senyum, kapan saya harus sabar, itu adalah orang yang kuat menurut Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khususnya saya terangkan kepada ibu-ibu, apa saya milih hadis ini karena emosi itu adalah perasaan, suatu perasaan yang timbul di dalam hati. Dan kebanyakan perempuan, ya perempuan itu kalah dengan perasaan. Akhirnya yang laki-laki si suami dapat gajian, pikirannya wah iki di lokasi lagi bojoku gajian, buka Shopee, buka TikTok, TikTok Shop jangan ditutup, Tokopedia sepanjang tak nikah, saya nikah. Itu termasuk dorongan hati, itu termasuk emosi. Orang yang kuat jadi Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan itu. Saya itu beli ini manfaat apa sih? Nah, kalau kita pokoknya punya uang belanja, ini belanja, dari kasih juga sama suami makan ngomel-ngomel, penting nggak ngomel aja, erawani yang mana? Nggak seperti itu. Jadi orang yang berani, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Terus gimana caranya mengontrol? Satu hal itu. Orang-orang yang bisa mengontrol hatinya hanya dengan satu cara. Apa itu? Kayak jadi guru saya, kata guru saya itu satu agar jenengan itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Apa itu? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Saya kalau di rumah bu, yang ngaji itu ya anak-anak pondok, usia SMP, usia SMA. Sekarang subhanallah, dulu ketika saya SMP SMA nakalnya nggak seperti anak sekarang. Nun sewu ini ya, ibu-ibu yang nggak ada putra atau putri, kenakalan anak sekarang, kenakalan anak SMP itu seperti kenakalan anak usia 40. Contoh sekarang kami diberitain itu SCTV, DTV1, anak SMP berani membunuh temannya pakai pisau, anak SMP berani zina dengan teman perempuannya, anak SMA berani main judi, apalagi judi slot yang sudah masyhur itu, anak SMP sudah berani minuman keras. Zaman saya dulu itu kenakalan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, usia 40 tahun, usia 35 ke atas. Sekarang anak SMP masih bocil-bocil sudah berani melakukan kemaksiatan seperti itu. Kenapa? Why? Kenapa? Karena mereka minim ilmunya Gusti Allah, minim ilmu agama. Saya sendiri yang masih muda ini bu, anak muda itu besar-besarnya gejolak emosi pengen beli ini, emosi pengen marah, emosi pengen jadi ketua apa, emosi ambisi pengen jadi ini, ambisi ingin seperti itu besar-besarnya usia muda seperti saya. Tapi kenapa kok alhamdulillah saya bisa mengendalikan nafsu saya? Ya barokai ngaji, barokai bisa jadi kenal dengan ilmunya Allah. Akhirnya anak muda seperti saya ketika mau mengakoni maksiat, mau bilang maju maksiat,
ini maslahat nggak untuk saya, sudah waktunya nggak saya bersepeda motor, lihat perempuan cantik misal wah ini misal boleh nggak saya dikatakan barokah ilmu ini Gusti Allah, apakah saya boleh mendekati perempuan cantik dengan keadaan mahram? Nggak boleh, haram. Ya itulah termasuk salah satu cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka ini sekali lagi, orang yang kuat menurut kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya atau hatinya ketika emosi itu muncul, ketika rasa marah itu muncul, ketika rasa keinginan itu muncul, ketika dorongan dalam hati itu muncul. Ada makalah yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ini subhanallah, beliau membocorkan rahasia yang sulit kita ketahui, mungkin banyak orang nggak tahu, tapi oleh beliau dibocorkan dalam kitabnya. Orang itu bisa maksiat, orang itu bisa terdorong untuk maksiat, itu ada dua hal, cuma ada dua hal. Pertama, digoda oleh setan, yang kedua digoda oleh hawa nafsu. Pertama digoda oleh setan, yang kedua digoda oleh hawa nafsu. Amma binis dari setan, kalau yang goda itu setan gampang, nggak terlalu berat godaannya. Tapi kalau yang menggoda itu hawa nafsu, untuk betapa berat godaannya. Gimana kita bisa mengetahui itu godaan setan ataupun godaan nafsu? Simpel, setan itu godaannya lemah. Setan itu kalau dalam kitab disebutkan ciri-ciri, tanda-tanda kita bisa mengenal. Contohnya kayak gini ya, saya tiba-tiba dalam hati keempat pengen maksiat, minum khamr kah, godaan maksiat, naudzubillah misalkan, nyuri kah, itu dorongan maksiat. Gimana kita bisa membedakan ini dari hawa nafsu atau ini dari setan? Simpel. Kalau dari setan biasanya kalau kita baca-bacain moco qul a'udzu birabbil nas atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun baca ayat kursi, ataupun baca yang dengan tahu saja, atau wudhu kemudian ya Allah doa mugi-mugi saya enggak ngelakuin maksiat, biasanya hilang. Pengen maksiat kemudian sampean wudhu biasanya hilang, tapi nanti muncul lagi dengan godaan yang berbeda. Kalau tadi menggoda saya untuk meminum khamr, dia muncul lagi godanya beda. Apa itu? Menggoda maksiat yang lain. Apa contohnya? Ya sudah, anuis zino iris. Kemudian kita bacakan auzubillahi minasyaitonir rajim, hilang lagi, balik lagi dengan godaan yang beda. Itulah setan. Makanya setan itu tidak bisa memaksa kita untuk melakukan maksiat, tidak bisa. Cuman kita usir, dia akan kembali dengan godaan yang berbeda. Itu simpel, makanya gampang. Makanya di Al-Quran itu apa jenis innaka syaitan karena dha'ifa. Godanya setan itu sangat mudah dikalahkan oleh manusia. Tapi kalau godanya hawa nafsu kayak gini, contoh ya, saya misalkan naudzubillah tiba-tiba duduk terbesit dorongan hati, aku mau minum khamr. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat kursi dibaca ping 1000, kursinya saya lempar ke setan tetap aja. Seperti itu. Kalau hawa nafsu tetap akan menyuruh saya itu minum khamr, nggak mau untuk mendorong melakukan maksiat berulang. Dibaca ayat-ayat, dibaca doa-doa, wudhu ping 10, sholat sampai nangis, tetap akan ada perasaan godaan untuk maksiat minum khamr tadi. Makanya nafsu itu sangat memaksa kita untuk maksiat yang dia perintah ke kita. Beda dengan setan. Kalau setan
kita bacakan apa, ya wes pergi, kemudian datang lagi dengan godaan yang lain. Kalau hawa nafsu sampai dalam kitab tidak ada bacaan khusus untuk menghilangkan godaan hawa nafsu, tidak ada. Apa? Gimana caranya untuk kita itu mengalahkan hawa nafsu? Ini cuma satu, apa? Ngempet, perang melawan hawa nafsu kita, perang melawan emosional kita. Ingin buku open Shopee, yuk diumpet kuat-kuatan nafsuku ataupun emosiku yang akan menang, nafsuku ataupun hati nurani yang akan menang, seperti itu. Makanya Imam Ghazali menyebutkan subhanallah agar kita bisa membedakan ini godaan dari syaitan dan ini godaan dari hawa nafsu. Makanya kebanyakan orang itu kalah ketika digoda oleh hawa nafsu. Tapi kalau orang digoda dengan setan itu mudah untuk mengalahkan godaan setan. Balik mana dengan hadisnya? Nabi Dawud laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bodinya kemudian bisa bela diri dan yang lain ahli perang, bukan. Tapi orang-orang yang bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya. Makanya ayo kita belajar mengempat hawa nafsu. Dalam kitab disebutkan subhanallah. Ini sebenarnya hawa nafsu itu kalau dalam kitab para musannif itu sering menyebutkan cerita anak muda. Dalam kitab Ihya disebutkan ada anak muda ganteng, ahli ibadah. Di samping masjidnya ada perempuan cantik, wong wedok ayu cantik. Setiap pulang sholat jamaah mesti perempuan itu menggoda laki-lakinya. Enek, nggak mau digoda, dirayu-rayu, dipanggil-panggil, dipegang-pegang juga, kok nggak mau? Saking kuat ibadahnya seorang laki-laki itu. Bahwa ternyata pada momen tertentu laki-laki itu gayanya diundang. Ayo mas, saya undang ke rumah saya. Untuk apalah gitu, intinya diundang ke rumah. Nyampe di rumahnya ditutup, dikunci. Di dalam rumah hanya ada 2 orang seperti itu. Nah, 2 orang, anak muda laki-laki yang ganteng, kemudian juga anak perempuan sing cantik juga. Yang perempuan memaksa untuk agar yang laki-laki mau melakukan zina. Cara awet diri ya piye Pak? Ya wis. Bablas ora. Bablas mumpung ayu. Tapi apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Beliau izin. Mana dapur misalnya? Oh, mau ke dapur? Iya, dapur di belakang. Akhirnya laki-laki itu ke dapur, ambil pisau, jukolati, ngalak pisau itu. Kemudian pisaunya itu diletakkan ke wajahnya. Kulitnya itu disobek-sobek. Iya, disobek-sobek. Kenapa? Biar kegantengannya itu hilang. Nah, dalam kita disebutkan inilah usahanya anak muda untuk melawan hawa nafsunya. Karena hubungan nafsu berat, dia merelakan tubuhnya rusak demi bisa mengalahkan hawa nafsu, bisa mengalahkan godaan nafsu. Seperti itu, subhanallah. Ada juga kisah seperti itu, sama ya. Dalam kitab laki-laki dijebak oleh perempuan cantik, kemudian dalam rumah, dalam kamar diajak zina sama perempuan, kemudian tanya, toiletnya mana? Aku kebelet buang hajat. Ketika nyampe toilet, beliau BAB, maaf. Kemudian kotorannya itu dilulurkan ke seluruh tubuhnya. Apa? Agar si perempuan itu benci dengan laki-laki itu. Itu semuanya adalah bukti bahwasanya seperti itulah kita harus melawan hawa nafsu kita. Kalau dalam kitab itu nafsu yang mendorong untuk zina. Kalau kita punya dewe, setiap individu punya masalah dewe. Ada orang yang nafsunya mesti pengen belanja. Ada orang yang nafsunya itu pengen gibah, merasani gosip tetangga yang lain. Ada orang yang nafsunya itu selalu identik dengan menfitnah tetangganya. Ada orang yang nafsunya ingin zina kayak tadi. Ada orang yang nafsunya itu ingin mencuri. Seperti itu.
Setiap orang kita punya PR masing-masing. Makanya gawean Nabi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Maka dalam kajian ini ayo kita pulang dari majelis ini, ngaji ini, latihan. Oh iya, jadi fungsi mau hawa nafsu itu berat, perasaan godaan nafsu itu berat. Saya sadar dalam hati saya itu godaan yang paling besar adalah maksiat seperti ini. Aku setelah ini harus bisa menyelesaikan PR-ku yang mana nafsuku selalu mengajak maksiat seperti ini. Nah, karena setiap orang beda-beda. Makanya pulang dari pertemuan ini, ayo kita harus menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Makanya dalam kitab tanda-tanda orang yang berhasil merayakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu kayak gini, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Sama seneng sopo, kemudian di kiamat akan dikumpulkan dengan orang itu. Kalau jenengan suka dengan kanjeng Nabi, cinta dengan kanjeng Nabi, ya insya Allah besok jenengan akan dikumpulkan oleh kanjeng Nabi. Tapi kalau jenengan suka dengan orang-orang artis dalam sinetron Indonesia ataupun SCTV atau drama Korea, ya nanti walaupun sampai sujud ibadah akan ditemukan dari kanjeng Nabi, akan dikumpulkan oleh orang yang seperti itu. Ya. Tapi cinta kita jangan sampai hanya di lisan saja. Dalam Imam Ghazali menyebutkan apa? Bukti cinta kita itu harus dikorbankan, dibuktikan dengan akhlak kita. Makanya orang yang keluar dari bulan Rabiul Awal kok akhlak dan ibadahnya tambah bagus, berarti itu orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tambah bagus. Seperti itu. Kalau kata guru saya, beliau menyebutkan dalam syairnya seperti ini. Sama dengarkan, simpel. Beliau menghentikan seperti ini. Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisiha. Mana orang-orang yang mengaku cinta kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana? Jangan cuma yo nalisan bahwa aku bercinta kanjeng Nabi. Orang yang bercinta kanjeng Nabi badlun nufusi ma'an nafaisiha, yaitu orang-orang yang dibutuhkan dengan badlun nufus, mengorbankan jiwa raganya. Contohnya ini, aku harus bisa meniru kanjeng Nabi, niru sifat kanjeng Nabi. Nabi sabar, aku harus sabar. Nabi itu nggak marah, saya harus seperti itu. Nabi itu dermawan, Nabi kita harus itu. Nabi tidak tersinggung ketika diejek, kita harus seperti itu. Badlun nufus, kita mengorbankan jiwa raga agar semirip apa kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian badlun nufusi ma'an nafaisihana. Nafais, apa yang kita punya, uang kita, rezeki kita, baju kita, derajat kita serahkan ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu subhanallah, ayat Bu Maryam ini Bu, termasuk pembuktian beliau cinta kepada kanjeng Nabi, mengumpulkan jenengan ini untuk ngaji, maca sholat bareng. Itu pembuktian beliau dengan beliau menjadi tokoh masyarakat untuk menggiring jenengan kepada hal-hal yang sing api. Contohnya seperti ini, kumpul bahas ilmu Gusti Allah, bahas dawuh Gusti Allah, bahas dawuhnya kanjeng Nabi, bahas nasihatnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadul nufusi ma'an nafaisiha. Orang-orang yang muhib, orang-orang yang cinta adalah orang-orang yang dengan mudahnya menyerahkan jiwa dan hartanya untuk kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diteruskan oleh guru saya, la yasma'una bi dzikri qahal mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabaruhum. Kalau sampai belum seperti ini, belum dikatakan muhib.
tanda-tandanya orang yang cinta kanjeng Nabi, la yasma'una bi dzikri Thahil Mustafa illa bin ta'asyur. Orang-orang ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ta'asyur, bergetar hatinya, ingin rindu kangen dengan kanjeng Nabi, ingin ketemu dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga hal ini sudah ada di hati sampean, maka sampean sudah bisa dikatakan muhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa? Mengorbankan jiwa dengan taat dengan perintah kanjeng Nabi, mengorbankan hartanya. Kalau maulidan kita ikut nyumbang. Kemudian hati bergetar ketika disebut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pasti saya yakin pernah masa muda, pernah seneng karo wong lanang. Terus ibu ya, ketika sampean seneng karo wong lanang, coba ketika jenengan mendengar nama orang yang sangat cinta, mesti aduh, setrum, seperti itu. Kalau kita masih belum, ketika kita mendengar nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kok masih belum biasa, belum dikatakan muhib, belum dikatakan pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ayo kita tingkatkan, mumpung tinggal berapa? Tinggal 5 hari, sisa 5 hari bulan Rabiul Awal. Kita harus keluar dari bulan Rabiul Awal dengan keadaan yang lebih baik, akhlaknya tambah apik, taat kepada suami tambah kuat, neriman dengan kehidupan rezekinya suami tambah kuat. Sholat 5 waktu sing awal bolong-bolong lebih diistiqomahkan lagi. Sholat jamaah yang kadang masih kadang jamaah kadang enggak, lebih dikuatkan lagi. Wiritan zikir kepada Gusti Allah lebih dilatih lagi. Perbaiki mental kita, perbaiki cara pandang kita, perbaiki akhlak kita. Insya Allah kita menjadi orang yang diakui umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri dengan kisah. Cerita kita wakil gitu. Ini saya ceritakan tentang fadilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean sadar nggak sadar, Nabi Muhammad itu kenal dengan saya. Masih sama kayak gini. Kenapa kayak gini? Ada hadisnya kanjeng Nabi kayak gini. Mamati khairun lakum wa hayati khairun lakum. Nabi tahu kepada sahabat, matiku bagus untuk sampean dan hidupku juga bagus untuk sampean. Kalau hidup bagus gimana? Jelas. Kalau saya hidup, saya akan membimbing dengan mengajak untuk menjadi orang yang lebih bagus. Tapi kalau mati gimana ya Rasulullah? Kalau jenengan mati itu baik untuk kita gimana? Iya. Nanti kalau saya mati, rohnya saya akan selalu melihat amal ibadah jenengan. Setiap hari Kamis itu buku amal ibadah ditutup, tutup, diserahkan ke Gusti Allah tiap minggunya. Makanya kenapa kok ada puasa sunnah Senin dan Kamis? Kalau Senin itu karena sunnah, karena memperingati lahirnya kanjeng Nabi. Jadi ya Rasulullah, jenengan kenapa kok suka puasa Senin? Apa ajaran Nabi? Daka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Itu mengajarkan kita, kalau kita ulang tahun jangan pakai kue, lempar-lempar kue, bukan. Nabi mengajarkan kita kalau ulang tahun itu tambah ibadahnya. Buktinya Nabi ketika hari Senin tambah berpuasa. Kayak kemarin sekarang guru saya pernah dengar nama Nabi Umar. Ada saya lebih. Saya punya guru namanya Nabi Umar. Beliau pernah ke Malaysia. Ketika di Malaysia, beliau itu disuguhkan kue ulang tahun usia 60 berapa atau 50 berapa sekian.
Kemudian kata santrinya, Habib ini kue ulang tahun untuk sampean. Apa ini? Ini apa ini? Ini kue, ada lilinnya, sampean tiup, itu adat kita untuk merayakan ulang tahun. Kata guru saya, ini sudah, saya mengambil pisau, saya potong-potong, saya makan. Terus saya enggak. Terus gimana jenengan ingin memperingati ulang tahun jenengan? Kalau saya memperingati ulang tahun dengan tambah ibadah, menambah level ibadah, menambah sedekah ke tetangga. Seperti itu. Karena Kanjeng Nabi dawuh, saya ketika hari Senin itu berpuasa karena memperingati hari lahirnya saya. Kemudian puasa Senin, puasa hari Kamis. Kenapa kok disunahkan hari Kamis puasa? Karena disitulah amal buku atau buku amal ibadah setiap orang itu ditutup, kemudian diserahkan ke Gusti Allah. Ketika diserahkan ke Gusti Allah, itu mampir dulu ke rohnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu kayak gini, aku akan melihat rapotnya seseorang, memiliki rapotnya fulana. Ini rapotnya Bu Fulana yang tinggal di Rantau. Fa'in wajadtu khairan fahaditullah. Kalau saya melihat buku amalnya kok apik, beliau dawuh alhamdulillah. Tapi kalau saya melihat buku amalnya kok buruk, banyak amal maksiatnya, fastaghfirullah lah. Aku akan memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang ada di buku amal ini dihapuskan dan diganti amal yang baik. Itu tanda kalau Kanjeng Nabi masih kenal dengan kita, masih perhatian dengan kita. Sampai dikatakan dalam ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kanjeng Nabi itu sebenarnya lebih kenal dengan setiap individu umatnya, ngalah-ngalahi sampean kenal kalau anaknya. Sampean kalau punya anak mesti sangat apal wataknya anakku kayak gimana, kesukaan makan anakku kayak gimana, kelakuan anakku kayak gimana. Nah, Kanjeng Nabi ini lebih tahu ke umatnya, ngalah-ngalahi orang tua kenal dengan anaknya. Itu sampean percaya enggak percaya monggo terserah, tapi Nabi sendiri jauh seperti itu. Makanya ketika jenengan mau sholawat, jangan sangka Kanjeng Nabi tidak pernah mendengar sholawat sampean. Makanya jadi ini apa kita mengatakan innal a'mali murad bidatun bainal qabuli warad biha illa salatu ala nabi fa innahu bi mujarradi salati fa qabuluha aslun. Jadi amal ibadahnya seorang itu kadang diterima, kadang tidak diterima. Sampeyan jenengan sholat, jenengan puasa belum tentu diterima oleh Gusti Allah, dia kadang juga diterima oleh Gusti Allah. Tapi ada satu ibadah, walaupun sampeyan niati riya, niati elek, niati apapun niatnya gabut atau apapun itu, entah dalam keadaan suci atau ketika membaca sholawat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti diterima oleh Gusti Allah. Jadi hanya ada satu ibadah yang nggak perlu niat, nggak perlu suci, nggak perlu harus dalam keadaan rapi, nggak perlu. Kapanpun, dimanapun jenengan baca sholawat pasti diterima oleh Gusti Allah. Saking hebatnya sholawat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hadisnya ada. Gusti Allah menciptakan satu malaikat besar. Itu malaikat itu mendengar setiap bacaan satu lisan yang membaca sholawat Kanjeng Nabi. Ketika mendengar sholawat langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tadi bulan binti bulan itu baca sholawat jenengan. Jadi Kanjeng Nabi, mana rumahnya? Rumahnya Ranggatul. Berapa usia anaknya? Anak sekian. Soal bojone sekian. Kenal Kanjeng Nabi. Ya wis, jangan lupakan orang yang pernah membaca sholawat ke Kanjeng Nabi walaupun hanya satu kali sholawat. Makanya hebat, sholawat itu subhanallah dahsyat. Jadi walaupun kita niatnya buruk, pokok untuk sholawat mesti diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri
kita bukan sampean, saya bukan nanya bu, cerita. Fukiaan namroatan ini kita ya. Diceritakan ada ibu memiliki anak perempuan, tapi sudah meninggal. Kemudian ibu itu kerong itu apa? Kangen. Di zamannya ada ulama namanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, seorang ibu. Ya ini, saya ingin ketemu dengan anak saya yang sudah meninggal. Loh, kenapa anak sampean? Iya, dia ketika masih kecil, usia remaja, sakit kemudian meninggal. Aku ingin, walaupun mimpi, ingin ketemu anak saya. Saya sangat sangat rindu dengan anak saya. Ya wis, sampean pakai amalan, bacakan sholawat, kirim ke anak perempuan sampean. Akhirnya ketika pulang dari rumahnya Syekh Al-Hasan Al-Basri, di rumahnya baca sholawat, dikirimkan kepada anaknya yang meninggal. Malamnya langsung mimpi ketemu anaknya, tapi dalam keadaan mengenaskan. Kenapa? Anaknya itu memakai pakaian yang serba dari api, bajunya dari api, kemudian pakai mahkota, tapi mahkota dari api, kemudian kakinya dirantai, tapi rantainya dari api. Akhirnya ibu kan, Masya Allah, anakku pokoknya kayak gini. Bangun, nangis lagi. Besoknya sowan ke beliau, ke kiainya Sayyidina Hasan Basri. Wahai kiai, kula sudah mimpi dengan anak saya, tapi kok keadaannya seperti itu. Saya nggak mau anak saya seperti itu. Terus sampean lagi, kirim lagi sholawat ke anak sampean. Baca sholawat yang Nabi, dihadiahkan kepada anaknya sampean. Dibacakan, kemudian tidur lagi, kemudian mimpi lagi dalam keadaan subhanallah. Anaknya dalam keadaannya wajahnya berseri, glowing. Tak perlu apa jenenge, pakai skincare, glowing, pakai baju yang serba bercahaya. Mahkota kalau dalam kitab, cahayanya itu bisa menerangi masyriq wal maghrib. Mulai tanah Eropa sampai tanah Amerika, saking bercahayanya mahkota itu. Tanyain, lo, sampean kok bisa kayak gini lo? Tadi malam saya mimpi sampean dalam keadaan mengenaskan. Nah, sekarang kok malah keadaannya tambah api. Gimana ini? Iya, karena ada seseorang yang membacakan sholawat kepada saya. Nah, sholawat itu nyampe ke saya, kemudian merubah yang katanya makom kuburan saya menjadi siksanya malaikat, menyiksa saya menjadi kuburan yang raudhatun min riyadil jinan, satu taman dari taman-taman surga. Saya bisa merasakan surga sebelum saya masuk ke surga. Nah, di pemakaman umum ini Bu, itu banyak makom-makom, banyak kuburan yang jumlahnya lebih dari 500 kuburan. Itu semuanya rata-rata ahli pendosa. Ya dilalah, sing dikuburkan di situ ahli pendosa. Semuanya itu terbebaskan dari siksa kubur barokai ibu tadi yang hanya membacakan sholawat, dihadiahkan ke anak perempuannya, tetangga hanya untuk kecipratan barokah sholawat. Maka jangan sampai kita mempermainkan fadilah sholawat ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa Bu? Ngaji saya seperti itu. Ya kadang mungkin ini makanya sama kudu ngomir, kudu pasang kopi. Kayak mulai kok jamin ngomong aja kayak lucu ya gitu. Ini mungkin yang akan saya sampaikan. Moga-moga ya sampean paham. Ya minimal paham 30% lah, masa ya gak paham. Atau bangsa ini, atau bangsa mulai bagus. Minimal sampean paham apa yang didawahkan oleh kitab, hadisnya Kanjeng Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis yang dirawikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Jadi intinya Nabi pesan, ayo orang yang kuat itu bukan orang yang ahli bela diri,
tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol, mengendalikan hatinya ketika emosi. Nah, misalkan mulai gawe satu stres, Nabi bersabda, mau teriku, itu jadi dakwah, daripada sampean ambil kuotas orang nggak jelas. Mending kita mengambil kuotasnya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dari saya. Nanti yang jenengan nggak paham ataupun ada yang ditanyakan, entah pertanyaannya masih bersangkutan dengan pembahasan atau pertanyaan yang lain, mau pertanyaan fikih ataupun hadis ataupun kejadian yang lain, monggo sampean tanyakan, insya Allah saya jawab kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa ya nggak jawab. Oh mati. Monggo, mungkin kan dari Jawa bersapanya Agus. Oh ini ada siapa namanya? Pakai mic mau. Oh Ustaz. Gus ya tanya. Oh ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Syahrullah. Subhanallah. Dari Pejarakan. Yang saya mau tanyakan di sini Gus, tentang lebih tepatnya tentang diri saya Gus. Karena ini pembahasannya tentang godok Gus ya. Di sini yang saya mau tanyakan, kenapa ketika saya ada masalah dengan istri saya, maupun besar itu maupun kecil, itu diri saya langsung lebih ke emosian. Ada apa dengan diri saya? Itu yang pertama Gus. Yang kedua solusinya Gus. Mungkin boleh nampak. Monggo. Yang ketiga mungkin ini nyeleweng dari materi yang tadi Gus. Yang saya tanyakan yang nomor 3 itu ketika saya belajar tentang tauhid, tentang Allah, bahwasanya Allah itu maha satu, wahid. Nah, ketika saya dikasih pelajaran seperti itu, kenapa pikiran saya itu kemana-mana Gus? Alur pikiran saya itu kemana-mana. Gus, siapa yang menciptakan Allah? Gus, siapa? Dari mana? Apakah pikiran seperti ini bisa dibenarkan atau memang pikiran yang salah? Tapi saya enggak mengatakan kepada siapapun Gus, cuman di forum pelajaran saja. Sekian Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Masalah soal yang pertama, kenapa kok langsung emosi? Ini tanya sekalian curhat. Sebenarnya jawabannya itu simpel, cuman memang prakteknya sulit. Ya, pertanyaan pertama itu jawabannya simpel, cuman prakteknya itu sulit. Saya sendiri seperti itu. Jadi kalau saya ngajar ke anak-anak itu ya gitu, mau sing telat, mau sing ngomong dewe itu ya pasti kan marah. Tapi apakah marah saya itu maslahat atau tidak? Sebelum saya jawab, gini Mas ya, emosi itu tidak selamanya, marah itu tidak selamanya buruk. Itu yang perlu kita pahami. Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah dawuh seperti ini. Man istaghdaba falam yaghdab fa huwa himar.
himar itu keledai. Orang Arab itu maaf ya, kalau ejek-ejekan, kalau di sini kan mesti menyebutkan kalimat anjing kalau hewan, maaf ya. Tapi kalau di Arab itu bukan anjing tapi himar. Himar itu ya keledai itu, gak bermanfaat. Ya bukan kambing, ya bukan kuda, ya dangkalnya otaknya itu tolol. Makanya wong sing goblok mesti kok himar. Filosofinya dengan begini, manis kok betul betul itu bahwa himar. Sopo wongi disuruh marah kok gak marah, maka dia adalah himar. Orang yang dipancing marah kok nggak marah, maka dia himar. Kapan itu kita harus marah? Makanya marah itu nggak selamanya buruk. Dalam kitab yang mengomentari kalam Imam Syafi'i itu adalah ketika ada syariatnya Allah, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kok dietrek-etrek, kok dihina, kok disepelekan, kok diinjak-injak, maka itulah waktu kita marah. Nah, berhubungan dengan kalamnya manis Abdullah bahwa siapa orangnya yang suruh marah ketika ada melihat syariatnya Gusti Allah dihina, kok gak marah, maka dia orang yang tolol. Kudu ngamuk, kudu emosi. Makanya pertama saya jawab, emosi itu nggak selalu perkara yang buruk, mesti ada bagusnya. Ketika kita timbul cekcok dengan pasangan, khususnya rumah tangga itu mesti, kalau kata orang tua saya, nikah itu kulaan masalah. Ya, bukan beli, tahu kulaan kan banyak kan? Iya. Kalau nasihat beli, nikah itu kulaan masalah. Mesti ada nikah yang mulus, nggak ada. Pasti harus ada masalah kulaan, borong masalah. Lihat kita apa yang kita masalahkan. Kalau di situ ada agamanya Gusti Allah, sebagai laki-laki imam harus bisa mendidik seorang istri. Kalau istrinya itu termasuk orang-orang yang menghinakan agamanya Allah, nggak belum sholat, alasannya headnya belum mari, itu banyak fenomena ya. Sholat belum masih merah, masih lampu merah. Kalau diajak, ayo di aku istri kamu gurung ya, si gurung. Kalau ada timbul permasalahan seperti itu, ketika mulai nggak taat yang lakunya adalah menyalahi perintah Allah, maka wudhu di sini adalah bagus. Emosi marah di sini adalah marah yang terpuji. Tapi kalau ketika terkena permasalahan yang masalah pribadi, maka sudah seharusnya disitulah emosi itu buruk, emosi itu jelek. Apa contohnya itu? Kanjeng Nabi kalau disakiti masalah pribadi itu nggak pernah marah, dicuri. Coba Kanjeng Nabi itu ketika diangkat jadi Nabi, seluruh orang Arab mengatakan Muhammad majnun, dibully seluruh orang Arab ya. Muhammad orang gila, Muhammad orang yang ahli sihir, Muhammad orang yang dukun gelap kayak gini. Itu orang pembohong seperti itu. Apakah Nabi Muhammad klarifikasi? Jangan sering delok apa jenenge media artis difitnah selingkuh, akhirnya klarifikasi enggak. Makanya fitnah itu seperti api, Bu. Pembosannya yang benar atau salah, jangan usah ditanggapi, nggak perlu klarifikasi, nggak perlu. Nabi Muhammad bertahun-tahun dijuluki orang yang gila, nggak pernah klarifikasi. Kenapa? Semakin kita tanggapi fitnah, maka semakin membara apa jenenge fitnah itu. Makanya sekali lagi, kalau itu adalah hak pribadi, maka disitulah emosi itu buruk bagi kita. Tapi kalau ada agamanya Gusti Allah yang dihinakan, maka emosi di situ adalah hal yang positif. Makanya kenapa kalau saya gampang marah? Enggak kenapa-napa Mas, marah itu enggak apa-apa kalau hal seperti itu, hal yang bersangkutan membela agama. Kenapa? Kewajiban seorang suami membela agamanya, mendidik istri agar senang kepada Gusti Allah. Saya pernah mendengar dalam suatu kitab, hubungan suami istri itu seperti segitiga. Tahu segitiga? Segitiga yang di atas itu Gusti Allah,
bisa langsung ke belakang yang pulang dulu. Oke, monggo yang mau Mungkin pulang. lapar. Lapar. Pak Lampong langsung ke dapur Pak. Di monggo. Gus langsung ke dapur bernasak di ereng di garpu di sendok langsung ke dapur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sambung lagi. Jadi hubungan nikah antara suami istri seperti segitiga. Segitiga kan punya 3 ujung, Bro, ya. Yang paling ujung atas, kanan sama kiri. Nah, hubungan nikah seperti itu, segitiga. Yang atas itu Allah, Tuhan kita. Yang kanan itu kita, yang kiri adalah istri kita. Kalau kita taat ke Allah, tapi istrinya nggak dalam taat, maka tidak akan mendekat. Ya. Sing lanang naik, tapi yang perempuan tetap di pojokan, nggak akan akur-akur. Tapi kalau yang laki-laki mau mengajak sing wedok, ayo dik, aku ngajak sampean nikah, tak jak ibadah niku Allah. Yang perempuan akhirnya taat, iya mas, ayo mas, akhirnya bertemu. Semakin taat, semakin naik, akhirnya ketemu di satu titik. Makanya itulah nikah sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kenapa kok saya bisa marah? Ya memang seperti itu. Makanya marahnya jenengan kalau masalah agama Allah yang digunakan itu malah yang terpuji. Tapi kalau marah hanya hak pribadi, sebisa sampean harus bisa menahan emosi. Terus bagaimana solusinya untuk menahan emosi? Solusinya, yuk saya ulangi tadi itu simple jawabannya, sulit prakteknya. Kita harus bisa membuktikan bahwa Kanjeng Nabi, aku harus jadi orang yang kuat menurut Kanjeng Nabi. Semakin saya temperamental, semakin saya bodoh, semakin saya lemah. Nah, kita sebagai laki-laki masih itu loh Islam yang bareng-bareng harus menanamkan aku kuat. Aku bisa mengontrol nafsuku, aku bisa mengontrol emosiku. Seperti itu. Gak ada solusi yang lain. Mungkin kalau kiai-kiai sepuh punya amalan-amalan untuk meredam hawa nafsu. Cuman kalau yang saya ambil dari guru saya satu, apa itu? Akal yang sehat. Karena tadi saya awali pengajian, laki-laki itu komposisi yang paling besar adalah akal. Semakin laki-laki tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka semakin tidak digunakan akalnya. Tapi niki pengalaman saya, ini mas, ketika saya marah, saya pilih apapun itu, kemudian saya tahan dengan akal. Aku kalau marah agak, nanti ujungnya apa? Masalahnya apa? Kalau buruk saya tahan. Nah, itulah fungsi akal. Fungsi akal untuk apa? Menyaring, menfilter perasaan yang ada di dalam hati kita. Kalau mungkin jenengan minta solusi masalah doa itu, kiai-kiai yang lebih sepuh di sini punya banyak amalannya. Saya masih muda, tidak pantas untuk memberikan solusi itu. Tapi solusi yang dari guru saya yang paling ampuh, yang sampai sekarang saya amalkan adalah pengendalian akal kita. Kita sebagai laki-laki harus pintar-pintar, jangan sampai akal kita kalah dengan nafsu kita, jangan sampai akal kita kalah dengan perasaan kita. Itu dibuktikan dan dikuatkan oleh kalamnya Al-Imam Ghazali dengan mangke karena dengan mondok sampai sakit dengan buka dan kitab Aini Us'adah. Nah, ini Ghazali itu nggak tadi itu cara yang paling ampuh, kau usah baca-baca doa gitu. Cuman kalau doa itu yang paling masyhur biasanya surat napa jenenge Al-Nasrah. Kalau dari guru saya orang Tarim, setiap pada sholat itu pegang dada, kemudian kita gini, kemudian sambil baca Al-Nasrah, baca sholat minimal 3 kali. Seperti itu. Ini apa? Maaf saya kalau jatuh kadang mulai awal dulu di otot dulu. Kemudian pertanyaan yang nomor 3. Kenapa kita sok-sokan muncul perasaan Allah itu siapa yang menciptakan? Allah itu satu atau dua? Allah itu ada di mana? Dan pokoknya seperti itu,
dirasakan sahabat, kelasnya sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Jabir itu pernah mengalami seperti itu. Jangan-jangan Allah itu ada menciptakan, jangan-jangan Allah itu punya suami, punya istri, maaf, jangan-jangan Allah punya anak. Itu sudah pernah dirasakan oleh sahabat. Soal makanya Nabi Rasulullah kalau punya perasaan yang buruk tentang Gusti Allah. Gimana seperti itu? Satu, itu bisa dengan buka di kitab Riyadhus Shalihin. Satu dari Nabi, hentikan pikiran itu, kemudian fokuslah ibadah dan Gusti Allah. Setiap jenengan belajar ilmu tauhid, kok tiba-tiba muncul pikiran itu, maka segera hentikan, jangan ikuti cara pikir itu, hentikan, langsung buat berpikir Gusti Allah. Setahu saya nanti insya Allah kalau jawabannya kiraan puas bisa nanti dialog. Itu mungkin yang sakit saya jawab. Monggo yang lain yang mau tanya. Oke. Iya, monggo. Sebentar. Saya yang belum dapat nase kula tak langkong sekolah sebenarnya keburu langsung ke dapur beni panjenengan karena lapar punten nikah penghargaan kula ke panjenengan langsung ke dapur lagi. Nah, menabi tak betah tak apa pokoknya yang kesokan kita enjoy saja. Jadi sobung penekanan saya mulai manggas sampeyan masuk kita tanggung. Jadi bagian sampeyan berdekon untuk orang Kali Penggung, khusus orang Kali Penggung, saya ada musyawarah yang penting akan saya sampaikan, maka tunggulah dahulu sebentar saja. Tolong jangan pulang dulu karena ada program yang wajib saya sampaikan ke panjenengan. Kenapa Bu Jairi dari Kali Penggung coba nih? Karena mereka belum pernah disentuh pejabat manapun, entah kepala desa, entah dewan, CP. Jadi saya sangat anggus orang di atas gunung itu loh, apa ya? Jauh lah, pelosok banget. Jadi mohon saya sabar sebentar ya. Insya Allah ilmu ini sangat butuh banget karena ilmu nikah bisa menyelamatkan dunia fitnya wal akhirah dan menyelamatkan agama nabi jenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanya apa sayang? Tadi gini, yang berani lagi, kalau nggak berani tanya ke Gus apa, pula tanya ke sampean. Saya nyaut oleh hadiah ya. Melek. Semangat meletakkan tombol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon maaf nanya ya. Ini kan tadi temanya tentang emosional. Biasanya namanya siapa? Namanya Iin. Dari sana. Ya, silakan. Ini biasanya kalau seorang perempuan lagi emosional, biasanya kan langsung di medsos itu biasanya langsung story, bikin story. Itu ada hukumnya atau gimana, Gus? Apa langsung story ada masalah langsung story atau gimana? Itu ada hukumnya? Update status. Ya, update status itu Zaman dulu itu ulama nggak pernah mengenal status. Update itu kita nggak ada. Maka sementara tidak ada hukumnya. Cuman nanti hukumnya itu ke maslahat, ada manfaatnya
kalimat yang lain, belum tentu. Saya yakin 80% orang itu membaca kok mungkin syukur bang. Jangan sampai kita itu iya betul. Ya. Jadi jangan anggap simpatis orang lain ketika membaca story kita. Kalau tanya hukumnya apa? Belum ada hukum karena zaman dulu ulama tidak pernah punya WA, nggak pernah Instagraman, juga mungkin nggak pernah Facebookan, kemudian juga tahu story. Tapi yang saya lihat adalah hukum. Kalau itu hukumnya nanti kemadorotan. Apa contohnya? Saya status link itu haram. Iya. Status link apa misalkan? Ini alamat untuk tempat prostitusi itu haram. Saya status gambar-gambar haram, punya haram. Tapi kalau statusnya itu manfaat, entah itu nasihat atau yang lain ataupun ceramahnya ulama, kenapa itu adalah hal yang positif, mungkin kita dapat pahala. Jadi kalau hukum story-nya enggak ada, tapi efeknya, hukum efeknya apa? Kalau efeknya negatif maka kurang bagus. Tapi kalau efeknya baik maka itu adalah hal yang baik. Sampun, betul ya? Kita cek apa itu? Apa masih ada yang tanya? Sampun. Sampun ki. Sampun ya? Sampun ki. Iya. Berarti ulang tanya ke sampean. Iya. Nanti permisi Gus. Gus bisa doa dulu di mana yang lagi meletak sopan. Doa dulu Gus. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الفاتحة. Sampun dan cekak sudah agak malam, tidak terasa. Gimana selanjutnya Bu? Gus boleh ke dalam lek. Gimana? Oh, siap. Jangan boleh sampai komen kabeh kiai tadi. Saya ngelayani kan Pak. Panjenengan mungkin boleh kasih pertanyaan yang berani ini ngajung lolong aku ki mancing ki